Pada tahapan ini, saya melakukan beberapa pengecekan terhadap peralatan penunjang seperti spesifikasi pada komputer, CPU yang akan digunakan untuk mengolah konten, dan yang terakhir adalah pengecekan terhadap kamera dan drone yang digunakan sebagai peralatan penunjang dalam pembuatan konten di kantor imigrasi konsulat TPI Kuala Tungkal. Nama saya Muhammad Nawal Baras. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi data permasalahan sebagai tindak lanjut dari observasi lapangan dari hal-hal apa saja yang mendukung dari proses pembuatan konten, seperti ada Instagram, terus selanjutnya ada Facebook, ada TikTok, dan juga peralatan-peralatan fisik lainnya seperti PC untuk editing konten, kamera, dan juga drone sebagai peralatan penunjang. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang akan saya gunakan sebagai hasil dari identifikasi data permasalahan yang telah saya lakukan dari selama melakukan observasi. Objek pemeriksaan yang pertama yaitu adalah Instagram, kemudian ada Facebook, lalu ada TikTok, dan ada PC yang digunakan untuk editing konten, dan yang kelima ada kamera, dan yang terakhir ada drone sebagai peralatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Instagram terlebih dahulu. Jenis permasalahannya adalah jangkauan. Nah, dari jangkauan ini didapati hasil temuan yaitu jumlah tayangan mengalami penurunan. Kemudian untuk dampaknya adalah informasi belum menjangkau masyarakat secara optimal. Nah, untuk tingkat prioritasnya sendiri dapat kita kategorikan sebagai tingkat prioritas yang tinggi. Kenapa dikategorikan sebagai tingkat prioritas yang tinggi? Dikarenakan informasi yang menjangkau masyarakat adalah poin penting dari penyebaran konten dan informasi keimigrasian. Nah, oleh karena itu tingkat prioritasnya menjadi tinggi jika informasi tersebut belum dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Nah, untuk tindak lanjutnya di sini bisa kita untuk tindak lanjutnya di sini saya akan menetapkan tindak lanjutnya yaitu optimalisasi distribusi konten. Nah, selanjutnya itu ada Facebook. Untuk Facebook ini jenis permasalahannya adalah interaksi. Dari hasil temuan saya didapati interaksi pengguna masih rendah. Nah, dampaknya apa? Dari interaksi pengguna yang rendah memunculkan masalah yaitu keterlibatan audiens belum optimal. Nah, untuk permasalahan ini dapat kita temukan prioritasnya adalah sedang, dengan tindak lanjut yaitu peningkatan kualitas. Selanjutnya ada TikTok. Untuk TikTok sendiri jenis permasalahannya adalah di konten. Dengan hasil temuan komentar sport masih rendah. Nah, untuk dampaknya sendiri apa? Untuk dampaknya adalah penyampaian informasi
masih belum maksimal. Nah, jadi apa korelasi antara penyampaian informasi belum maksimal dan komentar dan respon? Jadi kita lihat umumnya pada media sosial TikTok kita dapat melihat minat audiens berdasarkan seberapa aktif mereka melakukan like, komentar, dan share. Itu menjadi salah satu indikator penting dalam sosial media TikTok. Dan semakin tertarik mereka pada konten yang kita sajikan, biasanya komentar dan respon yang diberikan akan sangat luar biasa. Oleh karena itu, dampak dari komentar dan respon yang masih rendah untuk menyampaikan informasi menjadi maksimal. Kemudian ini dapat kita cantumkan sebagai tingkat prioritas yang sedang, dan tindak lanjutnya adalah kita dapat optimalisasi caption dan hashtag. Ini dapat membantu, caption dapat membantu memberikan penjelasan tambahan kepada audiens, dan hashtag juga dapat membantu penyebaran konten dari sosial media. Selanjutnya ada PC editing konten. Yang ini merupakan permasalahannya adalah sistem dengan hasil temuan spesifikasi perangkat terbatas untuk proses editing. Nah, dampaknya apa? Dengan spesifikasi yang rendah ini, proses pengolahan konten dapat menjadi lebih lambat. Proses pengolahan konten menjadi lebih lambat. Untuk tingkat prioritasnya apa? Tingkat prioritasnya dapat kita kategorikan sebagai tingkat prioritas yang tinggi, karena ini merupakan alat utama kita dalam mengolah konten. Jadi dengan spesifikasi yang kurang memadai dapat mempengaruhi efektivitas dalam pembuatan konten. Nah, untuk tindak lanjut atau rekomendasinya yaitu dengan melakukan pengecekan dan optimalisasi perangkat. Oke, selanjutnya ada kamera. Di sini kamera merupakan peralatan pendukung. Dengan hasil temuan, kualitas hasil rekaman dari kamera tersebut masih kurang stabil. Dampaknya sendiri menjadi kualitas dokumennya menjadi menurun. Diberikan sebagai prioritas yang sedang, dan kemudian kita dapat memberikan rekomendasi atau tindak lanjut, yaitu untuk melakukan pengecekan ukuran dan kondisi kamera. Yang terakhir ini ada drone, juga merupakan peralatan pendukung dengan hasil temuan kapasitas baterai, dan stabilitas drone itu perlu dilakukan pengecekan ulang. Dengan dampak pengambilan footage menjadi kurang optimal. Nah, untuk prioritasnya dapat kita kategorikan sebagai sedang, dan tindak lanjutnya itu pemeriksaan drone sebelum menggunakan. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari definisi selama melakukan proses observasi kendala yang terjadi di lapangan. Sekian
Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abul Faras. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil analisis monitoring dan identifikasi permasalahan media sosial yang merupakan bagian dari tahapan 5 dan merupakan rangkuman dari semua kegiatan dan tahapan pada kegiatan 1 dari tahapan 1 hingga tahapan 4 yang dirangkum pada bentuk laporan di tahapan kelima ini. Baik, langsung saja saya mulai untuk pembuatan laporannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian hasil monitoring dan analisis. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya adalah bagian dasar rumusan solusi. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Oke, sekian laporan dari hasil analisis untuk tahapan kelima. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.